Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada hari ini saya akan menjelaskan aplikasi Mayop Accounting V18. Sebelumnya kemarin kalian sudah mendapatkan tugas tentang kelebihan dan kekurangan serta fitur-fitur yang ada di Mayop ya. Untuk jawaban dari kalian ya sebagian sudah benar, dan silakan melihat penjelasan dari saya, lalu silakan catat yang perlu dicatat atau langkah-langkahnya ini ya yang saya jelaskan. Sebelumnya saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangannya dulu. Jadi kelebihan Mayop di sini saya sudah menemukan. Yang pertama, dia user friendly atau mudah digunakan, mudah dimengerti oleh orang awam yang tidak mempunyai pengetahuan. Maka dari itu, karena kalian dari kelas 1 tahunya kalian tentang Excel, dan kelas 2 ke kelas 3 nanti kalian belajar Mayop, otomatis kalian itu belum punya pengetahuan tentang Mayop. Kenapa menggunakan aplikasi Mayop? Karena mudah digunakan atau user friendly. Yang kedua, sangat mudah dioperasikan dan dapat diterapkan pada berbagai jenis usaha. Jadi di akuntansi ini ada 3 perusahaan, yaitu jasa, dagang, dan manufaktur. Mayop ini bisa digunakan di perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Selain itu juga dia bisa digunakan di perbankan. Berikutnya, pembuatan laporan keuangan secara otomatis, lengkap dan akurat, terdiri dari berbagai jenis laporan keuangan dibuat secara otomatis. Jadi kalian tidak perlu susah-susah buat garis-garisan, membuat laporan keuangan, membuat jurnal penyesuaian, membuat neraca saldo dan lain sebagainya, karena sudah disediakan secara otomatis yang meliputi neraca saldo, neraca, laporan rugi laba, laporan pembelian dan penjualan, daftar umur piutang, jurnal transaksi, persediaan barang dan sebagainya sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau SAK. Yang berikutnya ada kemampuan menampilkan data secara cepat dan mudah, dilengkapi dengan fasilitas untuk menampilkan data secara cepat dan mudah pada layar komputer atau dicetak ke printer. Jadi penampilan datanya ini cepat dan mudah, tinggal klik report, nanti akan muncul yang diinginkan, lalu klik cetak. Berikutnya ada sistem security yang memadai. Jadi dilengkapi dengan sistem security yang memadai berupa password yang dapat ditentukan dalam beberapa level jika kita menggunakan versi yang bukan trial. Yang berikutnya ada laporan keuangan dapat diaktifkan dengan Microsoft Excel dan Microsoft Word dan PDF juga. Jadi laporan keuangan ini bisa dilihat dan diaktifkan dengan Excel atau Word ataupun PDF. Yang berikutnya ada laporan keuangan komparasi. Jadi ada laporan keuangan perbandingan, menyajikan laporan keuangan komparasi baik neraca, laba rugi maupun penjualan dan data historis bulan lalu atau tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita bisa membandingkan laba sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya itu bagaimana. Tuh. Kekurangannya, sedangkan kekurangannya sekarang. Kekurangannya yang pertama, tidak adanya fitur pelaporan perpajakan di Indonesia. Karena Mayop ini sendiri didirikan di Australia, otomatis dia menggunakan sistem perpajakan di Australia, terutama APN ini tadi ya. Berikutnya ada hanya bisa dilakukan pada satu perusahaan. Jadi aplikasi Mayop ini hanya untuk satu perusahaan, tidak boleh lebih. Kalau kita masukkan PT Sejahtera, ya sudah sampai selesai ya PT Sejahtera terus di satu aplikasi tersebut. Berikutnya ada belum tersedia dalam bahasa Indonesia. Jadi karena kembali lagi karena negara penciptanya di Australia, otomatis dia menggunakan bahasa internasional yaitu bahasa Inggris. Berikutnya
beda format neraca keuangan dengan Indonesia. Ini secara fisik memang berbeda, tapi secara umum dia sama neracanya. Ada aset, ada liabilitas, dan ada ekuitas. Berikutnya belum mendukung multi currency ke bawah. Jadi dia tidak otomatis berubah menjadi rupiah. Dia patokannya adalah dolar. Jadi kalau awal-awal kalian membuka Mayop, tentunya dia harus disetting menjadi rupiah dulu. Berikutnya belum mendukung fitur multi gudang. Jadi bagi Anda yang memiliki lebih dari satu gudang, ternyata masih juga direpotkan oleh keterbatasan dari software ini. Jadi dia nggak ada namanya warehouse atau multi gudang. Dia hanya terpaku pada satu gudang saja. Oke, itu kelebihan dan kekurangannya. Sekarang kita lihat tahapan-tahapan yang ada di Mayop. Silakan ini dicatat. Tahapannya, kita di kelas, kalian di kelas 11 nanti akan belajar tentang perusahaan jasa dulu, baru ke dagang dan manufaktur. Tahapannya di perusahaan jasa ya. Yang jelas kita nanti berawal dari transaksi. Ketika sudah masuk di Mayop, kita setup awal. Kedua, nanti membuat daftar akun. Ketiga, mengisi saldo awal. Keempat, penjualan. Kelima, laporan keuangan. Keenam, nanti file backup. Sedangkan nanti di perusahaan dagang, langkahnya sedikit berbeda. Dari setup awal nanti sampai di sini saldo awal mulai berbeda. Jika di sini kita bisa tanpa mengisi kode pajak, di sini kita harus membuat kode pajak dulu, lalu membuat linked account dan termin, setelah itu membuat kartu utang dan piutang serta mengisinya, setelah itu membuat kartu persediaan dan mengisi saldonya. Barulah kita melakukan penjurnalan, laporan keuangan, dan file backup. Tuh. Oke, saya akan membahas fitur yang ada di tampilan awal Mayop. Cara membuka Mayop itu tentunya sangat mudah. Nah, jadi jika Mayopnya sudah diinstal di laptop kalian atau di komputer kalian, otomatis dia nanti akan ada di desktop. Ada Mayop Accounting plus V18 ini yang saya install, dan Mayop Accounting V18 biasa. Yang biasa ini digunakan untuk perusahaan biasanya, karena dia nggak ada fitur-fitur yang lebih jelimet dari ED. Kalau ED ini memang untuk pendidikan, maka semua fitur dikeluarkan. Jadi kita menggunakan yang ED atau education ya. Tapi kita lihat perbedaan awalnya apa. Oke, langsung saja. Cara membukanya tinggal klik 2 kali di icon ini, nanti akan muncul notif yes or no, kita klik yes. Nah, perbedaannya sekarang, ini adalah accounting V18 yang biasa, ini adalah accounting V8 plus V18 ID. Bedanya hanya tulisannya di sini dan gambarnya di sini saja ya. Nah, bedanya di situ. Langsung kita ke ED, kita langsung bahas. Yang pertama, di tampilan ini ada 1, 2, 3, 4, 5 fitur awal. Open digunakan untuk membuka data bisnis yang sudah pernah kita buat. Yang kedua, ada create untuk membuat data bisnis baru. Ada explore untuk melihat contoh data bisnis. Ada what's new untuk melihat apakah ada pembaruan versi dari Mayop. Sekarang Mayop sampai V19 ya, namanya Mayop Account Right V19. Dan exit untuk keluar dari aplikasi Mayop. Di atas ini terdapat beberapa menu-menu, tapi ini tidak bisa diklik karena kita belum membuat data bisnis. Oke, itu fitur-fiturnya yang ada di tampilan awal. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana langkah setup awal ya. Ini nanti modul ringkasan ini akan saya kirimkan ke Google Class, silahkan kalian
lihat dan kalian rangkum langkah 1 dan langkah 1 dulu aja nanti. Jadi yang pertama harus kita lakukan nanti adalah pilih grid, kemudian akan tampil gambar seperti berikut. Nah, ini adalah jendela introduction. Nah, setelah itu kita klik next, karena itu adalah informasi awal program Mayop. Jadi cuman ucapan selamat datang, ada informasi tentang program Mayop. Langkah berikutnya adalah kita akan dihadapkan dengan jendela company information atau informasi dari perusahaan. Di sini kalian disuruh untuk mengisi data perusahaan, termasuk nama perusahaan, alamat, nomor telepon, fax email, dan email. Lalu klik next. Nah, di sini kita isikan. Oke, nanti kita coba perbedaannya apa ya. Nah, ketika sudah di next, nanti kalian akan dihadapkan dengan jendela yang berikutnya, yaitu accounting information atau informasi akuntansi. Di sini kalian disuruh mengisi tahun berapa sih perusahaan tersebut melakukan pencatatan siklus akuntansi ini. Periodenya berapa bulan sih? 12 bulan kah? 1 semester kah? Atau berapa bulan? Akhir bulannya dalam satu periode itu bulan apa sih sebenarnya? Terus mulainya itu mulai melakukan pencatatan transaksi, memasukkan data-datanya itu mulai bulan apa sih? Nah, itu nanti akan diatur di accounting information ini. Jadi ada current financial year, tahun berapa siklus akuntansi akan dimulai, last month of financial year, bulan terakhir dalam 1 tahun akuntansi itu, 1 periode itu bulan apa. Conversion month ini adalah bulan berjawa, bulan awal periode akuntansi atau bulan berjalan, awal mulanya memasukkan transaksi itu bulan apa. Misalkan mulai bulan Januari, kita pilih Januari. Number of accounting period, dalam 1 periode akuntansi itu terdapat 12 bulan atau 13 bulan. Jika pilihannya 12 bulan, maka secara normal dilakukan penutupan di bulan Desember atau akhir bulan ini ya. Jika dilakukan di 13 bulan dalam 1 periode itu, maka nanti last month-nya kita rubah menjadi Januari, atau dilakukan jurnal penutup dan jurnal pembalik di bulan Januari di awal periode tahun berikutnya. Nih, di sini ada penjelasannya. Anda harus pastikan settingan tahun benar, yaitu 2008, dan settingan bulan juga harus tepat, yaitu di akhir bulan pada last month of financial year atau bulan akhir periode akuntansi, serta bulan Januari atau conversion month, bulan awal periode akuntansi. Karena kalau Anda salah, maka pada waktu menjurnal nantinya akan berpengaruh. Nah, jika ini salah nanti dan tahunnya itu sudah jurnal, misalnya dapat 10 jurnal, kalian harus kembali lagi ke awal. Tidak bisa tidak bisa dilanjutkan lagi. Itu kekurangannya Mayop lagi ya. Nih, di sini ada penjelasan lagi. Oke. Setelah kita klik next, ini harusnya ada gambar di sini. Ini nanti akan muncul jendela account list atau daftar akun. Nah, jadi di sana ada 3 pilihan daftar akun. Pilihan pertama ini nanti bila menggunakan perkiraan dari program Mayop. Yang kedua bila ingin mengimpor perkiraan dari perusahaan atau file lain. Yang ketiga bila ingin membuat sendiri perkiraan tersebut. Jadi yang kita pilih adalah yang kedua. Di kedua ini kita bisa membuat sendiri, dan kita juga bisa mengimpor data akun atau daftar akun dari file yang sudah kita buat atau file lainnya. Berikutnya kita klik next, nanti akan muncul jendela company file. Jendela company file ini digunakan untuk menyimpan data bisnis yang kita buat barusan ya. Nah, caranya kita klik change, lalu kita ingin nyimpen di mana, misalkan di D Mayop, nama PD nya gitu. Kalau sudah kita klik save, dan kalau sudah lagi kita klik next.
Nah, setelah kita klik next, nanti akan ada dua tampilan, yaitu setup asisten dan command center. Ini tidak ada gambarnya di sini. Nanti kalian perhatikan di penjelasan saya di Mayo V18 ID. Nah, maka kita akan pilih yang command center. Setelah itu akan muncul halaman command center seperti ini. Ya. Oke, langsung kita praktekkan. Caranya tadi kita klik create. Oh maaf, ini Mayo apa dulu ini. Nah, kita pakai Mayo yang ID, kita klik create. Ini halaman introduction-nya tadi, kita langsung next. Lalu di sini nanti kita isikan nama perusahaannya. Misalkan saya pakai BD Sejahtera tadi. ABN ini adalah kode pajak atau nomor pribadi wajib pajak NPWP ya. Nah, serial number ini kita kosongi ya tadi, nggak usah diisi apa-apa. Misalkan kita isi ini. Nah, setelah itu alamat ini adalah alamat dari BD Sejahtera ini di mana? Misalkan Jalan Pahlawan nomor 1. Lalu phone number ini adalah nomor teleponnya. Sini misalkan fax number ini adalah nomor fax email. Oke, berikutnya ada email address. Email address ini adalah alamat email dari perusahaan tersebut. Oke, lalu jika sudah selesai kita klik next. Nah, kita akan dihadapkan dengan jendela accounting information. Nah, current financial year ini adalah tahun awal kita memulai siklus akuntansi atau membuka perusahaannya ya. Misalkan perusahaan tersebut berdiri tahun 2019. Jadi BD Sejahtera berdiri tahun 2019. Dia memiliki 12 bulan dalam satu periode akuntansi. Dimulai di bulan Januari. Oke. Current financial year-nya kita buat 2019 karena dia berdiri 2019. Last month of financial year-nya kita ganti akhir bulan, yaitu Desember dalam 12 bulan ya. Conversion month adalah awal mulai memasukkan data bisnis atau data utang piutang dan lain-lainnya dari perusahaan. Jadi conversion month-nya kita pilih bulan Januari. Tadi saya bilang Januari ya. Untuk number accounting of period ininya, number of accounting period ini kita pilih 12 karena ditutup di bulan Desember, enggak di tahun 2020 atau di bulan Januari 2020. Jadi kita pilih 12 ini. Oke. Berikutnya kita klik next. Nah, di sini ada konfirmasi. Jadi kalian harus cocokkan dulu dengan soal, sudah benar apa belum. Dimulai bulan Januari tanggal 1 2019 sampai 31 Desember 2019. Conversion month-nya awal mula memulai periode akuntansi, yaitu 1 Januari 2019. Oke. Jika sudah benar, kita klik next. Tapi jika masih incorrect, ada salah, kita klik back, dibenarkan lagi. Karena kalau kita sudah ada di dalam comment center, dalam transaksinya, kalian tidak bisa kembali lagi, harus membuat dari awal lagi. Oke, sekarang next. Ini adalah jendela account list. Jadi kalian disuruh select the option the most fit your need. Jadi kamu disuruh memilih pilihan yang kamu butuhkan untuk membuat daftar akun. Jadi yang pertama ada I would like to start one of the list provided by Mayo Accounting. Ini nanti ditulis maksudnya apakah kamu akan memulai dengan membuat akun sesuai dengan daftar yang disediakan oleh Mayo. Yang kedua ada I would like to import a list of account provided by my accountant after I'm done creating my company file. Jadi apakah kamu ini
akan mengimport daftar akun berdasarkan akun yang sudah kamu buat setelah kamu membuat company file ini. Atau yang ketiga ada I will like to build my own account list once I begin using Mayop accounting. Jadi apakah kamu mau membangun sendiri akun yang akan kamu pakai? Nah, karena kita takutnya suatu saat ada kesalahan akun, maka kita harus mengimpor akun dari file luar, maka kita pilih yang kedua, wajib pilih yang kedua. Berikutnya kita klik next, kita ke company file. Cara menyimpannya, kita klik change, kita tunggu. Diusahakan jika menyimpan file jangan menggunakan local disk C, bila gunakan local disk D. Nah, misalkan di sini saya taruh di kerja sini. Oke, lalu kita klik save jika sudah ada di folder yang kita inginkan. Nah, di sini foldernya D kerja PD Sejahtera. Oke, jika sudah kita klik next. Ini adalah jendela yang terakhir, yaitu jendela conclusion atau kesimpulannya ya. Ada dua menu pilihan. Di sini ada setup asisten. Ini sebenarnya cara cepat, tapi terlalu fitur-fiturnya kurang terlalu lengkap. Maka kita gunakan yang command center ini. Oke, kita klik command center. Nah, ini adalah halaman awal setelah kita sukses membuat setup data bisnis awal di Mayop. Saya jelaskan sekilas saja fitur yang ada di halaman command center ini saja dulu. Di sini ada account, digunakan untuk membuat daftar akun. Ini ada beberapa menu di dalamnya. Ini dikatakan modul ya, modul account. Di sini menunya, menu account list, menu record journal entry, menu base link dan lain-lainnya. Di sini ada banking, modul banking digunakan untuk pencatatan yang berhubungan dengan banking atau berhubungan dengan kas, pengeluaran kas dan penerimaan kas, sama rekonsiliasi bank. Berikutnya di sini ada seal. Seal ini digunakan untuk pencatatan jurnal penjualan. Time billing di sini digunakan untuk waktu penggajian. Jadi ini nanti nggak terlalu dipakai ya, modul time billing ini. Berikutnya ada modul purchase, digunakan untuk pencatatan jurnal pembelian. Di sini ada payroll. Payroll ini digunakan untuk penggajian. Ini tidak digunakan juga nanti. Lalu berikutnya ada inventory. Modul inventory digunakan untuk membuat kartu persediaan barang dagangan. Berikutnya di sini ada card file. Card file ini digunakan untuk membuat kartu-kartu pembantu utang dan piutang. Tuh. Jadi itu sekilas tentang kelebihan, kekurangan dan fitur-fitur yang ada di Mayop Accounting V18 ED. Silakan kalian catat apa yang sudah saya jelaskan, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.